Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang sudah bertanya, karena dengan itu video pembuatannya dapat dilengkapi. Sebelumnya pertanyaannya adalah mengenai perhitungan jumlah sampel secara otomatis, karena di video sebelumnya perhitungan jumlah sampel itu secara manual, maka dari itu cukup menyulitkan dan memakan banyak waktu. Maka untuk mengefisiensikan dan juga membuat waktu efektif, kita coba cara otomatis untuk menghitung jumlah sampel. Langsung saja, selamat menonton dan terima kasih. Jadi sebelumnya untuk mendapatkan jumlah sampel, berarti kita harus menghitung semua ini ya. Sebagai contoh, misalkan rentang desibel 8 itu rentang desibel nomor 8 itu dari angka 65 sampai 69,9. Nah, maka dari itu kita pengen tahu jumlah sampelnya berapa. Ketika dihitung manual tadi mendapatkan 56. Jadi ini kurang lebih ada 8 dikali 7, hasilnya 56. Itu kalau dihitung manual. Kalau misalkan mau dihitung otomatis untuk menghemat waktu, maksudnya agar waktunya lebih efisien sama lebih efektif, maka kita bisa pakai rumus biar langsung mendapatkan hasilnya. Nah, di sini ada contohnya, tapi kita hapus dulu aja. Kita coba dari awal. Jadi misalkan di sini kita mau cari angkanya. Pertama-tama hal yang harus dipastikan itu setting dari Excel teman-teman. Jadi kalau misalkan Excelnya formatnya harus titik, berarti harus pastiin angkanya pakai titik. Misalkan ini ada 65,2. Nah, itu tuh karena setting di Excelnya untuk koma itu kita gunakan titik. Jadi terkadang satu laptop dan laptop lainnya juga bisa berbeda karena settingannya. Nah, maka dari itu harus dipastiin apakah di laptop kalian, di Excel kalian itu formatnya titik atau koma. Cara memastikannya nanti seiring berjalannya video bakal kelihatan. Nah, di sini kenapa ada yang pakai titik, ada yang pakai koma? Ini juga sebenarnya bisa aja pakai titik diganti, soalnya nggak masalah. Soalnya kalau ini tuh cuman informasi aja, jadi nggak bakal dipakai di perhitungan atau di tabel, perhitungan atau di grafik. Jadi kalau mau dimasukin ke grafik baru itu harus diperhatiin banget formatnya. Kalau ini cuman numpang aja, tapi bagusnya sih pakai titik biar konsisten semuanya. Tapi nanti insya Allah dibenerin lagi. Nah, di sini karena di laptop saya pakai titik, maka dari itu formatnya titik. Jadi mungkin itu yang harus dipastiin dulu. Nah, selanjutnya kita langsung aja coba. Pertama-tama kita taruh opsi select ini di bagian sel yang mau kita dapetin hasilnya. Nah, di sini selanjutnya kita pergi ke bagian formulas yang ada di ribbon. Ini kan ada file, home. Nah, kita pencet yang formulas atau rumus. Setelah itu kita masukin rumus insert function yang paling kiri ujung. Nah, di sini kita cari yang namanya count if. Jadi maksudnya hitung jika, dan ada tulisan S. Jadi maksudnya jika dengan ketentuan tersebut. S kan jamak, jadi banyak ketentuannya. Di sini kita punya dua ketentuan kan. Yang pertama, kalau angkanya minimal 65 dan maksimal 69,9. Dalam artian kalau angkanya lebih atau sama dengan 65 sampai kurang dari atau sama dengan 69. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan angkanya dari 65 saja, lebih dari 65 saja, berarti angka 65 tidak akan terambil. Kalau misalkan lebih dari atau sama dengan 65, berarti angka 65-nya juga bakal keambil.
Kenapa harus lebih dari? Karena kalau kurang dari, nanti angka 64 atau 64,9 bakal ke bawah. Nah, berarti kriteria yang pertama itu lebih dari atau sama dengan 65, dan kriteria yang kedua itu kurang dari atau sama dengan 69,9. Karena kalau nggak kurang dari, nanti angka 70 bakal ke bawah. Jadi kurang lebih penjelasan singkat tentang ketentuannya sudah dijelaskan, yaitu kriteria 1 dan kriteria 2. Di sini ada yang disebut kriteria range atau rentang kriteria. Nah, di sini yang harus kita masukin itu reference atau sumber yang dijadikan data buat mencari jumlah sampel. Sumber datanya itu diambil sumbernya dari sel ini sampai ujung. Ya. Soalnya rentang 65 sampai 69 itu dari sini 8. Kalau misalkan kalian pengen langsung dari ruang masangnya itu lebih bagus, jadi lebih efektif lagi sama lebih efisien lagi waktunya. Jadi langsung di-select aja dari semua data yang ada di sini. Nah, sebanyak ini misalkan ya. Nah, terus sudah kayak gitu, kita masukin kriteria yang pertama. Nah, kriteria yang pertama itu adalah lebih dari atau sama dengan 65. Ya, 60 lebih dari kan, bukan kurang dari, karena kalau kurang dari nanti 64 ikut. Jadi lebih dari atau sama dengan 65. Kita masukin lagi reference atau sumbernya. Nah, di sini referensinya dari sini sampai sini. Sama kayak yang tadi. Nah, kriteria yang kedua seperti yang tadi disebutkan, kurang dari atau sama dengan 69,9. Nah, di sini kita cobain pakai koma dulu ya. Kalau misalkan mesti pakai koma nggak bisa, berarti itu settingan Excelnya emang pakai titik. Nah, jadi di sini kita mau tahu dulu nih, ini pakai titik atau koma. Nah, kita pencet OK. Ternyata hasilnya 0, artinya dia rumusnya nggak berfungsi. Maka dari itu di sini juga bisa dilihat kan, tuh ada yang salah pokoknya, soalnya nggak sesuai gitu hasilnya. Maka dari itu kita perbaiki, kita pencet sel yang tadi, terus kita pencet bagian sini insert function yang ada di kiri. Jadi sebenarnya ini itu shortcut atau tempat jalan pintasnya, bisa langsung pencet ke sini. Kita pencet aja. Nah, setelah dipencet, kita ganti komanya jadi titik. Nah, setelah diganti kita dapat 56. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita coba lagi untuk yang bagian ini ya, yang nomor 7. Kita hapus dulu jumlah sampelnya. Ini kalau hitung otomatis, kalau hitung manual dapat 20. Sekarang kita mau coba hitung otomatis. Dihapus dulu. Seperti yang tadi, langsung aja ke shortcut sini, jalan pintas, pencet, langsung cari count ifs. Nah, kalau udah tampil paling atas, biar cepat pencet aja yang ada. Nah, sama kayak tadi, kita masukin kriteria range 1-nya atau sumber datanya dari sini. Terus kriteria yang pertama ini minimal 70. Berarti kalau kayak gitu angkanya lebih dari 70 atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 70. Masukin lagi datanya, sumbernya. Nah, kriteria yang kedua kurang dari 74,9 atau sama dengan 74,9. Jadi kurang dari atau sama dengan 74,9. Lalu tadi kan kita pakai titik ya kalau di setting Excel ini. Jadi teman-teman mungkin ada perbedaan antara laptop satu dan laptop lainnya. Terkadang hal seperti itu terjadi. Jadi pastikan aja settingnya koma atau titik. Di sini kita pakai titik. Oke. Nah, dapat 20 juga.
Jadi kurang lebih seperti itu dan terima kasih.